Shalom semuanya, saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan Yesus. Dan kuasanya akan menjamah saudara di rumah-rumah. Melalui Healing Worship Online yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam. Dimulai tanggal 8 Juli 2020 di YouTube GBI Sukawarna. Tuhan Yesus memberkati.
Kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online jam 9 pagi melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube channel dan Facebook gereja kita, GBI Rayon 13 Bengkulu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko KUL. Dan bagi jemaat KUL yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada sekretariat KUL. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran KUL, dapat menghubungi call center sekretariat gereja di nomor telepon 0736 73 22 1 22 atau WhatsApp
0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Mari Bapak Ibu seluruh pengerja, jemaat, cabang dan ranting untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa via Zoom setiap hari Sabtu, jam 10 pagi. Pelaksanaan doa puasa ini akan dilakukan seperti doa puasa biasa sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Kita bangun tahta Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Kita berdoa untuk ibadah raya, cabang utama, cabang dan ranting, bangsa, provinsi, kota, serta pemimpin rohani. Link Zoom akan disampaikan pada H-1 sebelum doa puasa dilaksanakan. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia
adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah kita. Mari saya mengundang kita semua untuk dapat mempersiapkan hati kita hari ini, agar kita hari ini benar-benar dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Allahku, sebab Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami ada bersama-sama untuk menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami Roh Kudus, agar kami Tuhan hari ini benar-benar berjumpa dengan Engkau. Mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Mari yang siap sama-sama kita katakan, amin. Haleluya Yesus. Sungguh hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami puja dan kami tinggikan Bapa. Hati kami serahkan kepada Engkau saat ini Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja.
pujian, hormat, kuasa hanya kepada Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami memuji nama-Mu. Agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Di tahta-Mu yang maha kudus. Ya Rabakana Labaka ya Shaka, oh ya Rabakana Lama ya Shaka ya Se. Oh Jesus, Jika Rabakana Labaka Baba 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 Baba, Ya Rabakana Labakana Labakana
Bapa. Engkau yang dahsyat, Engkau yang hidup ya Bapa, yang harus disembah oleh setiap manusia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami mau bawa ya Tuhan, Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Nikono Raharjo, besertakan wakilnya ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau berkati ya Bapak, Engkau berkati keluarganya, pelayanannya, semua ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk kembali kami ya Tuhan, Bapak Irfan Yonatan ya Tuhan. Dilah dalam pengelolaannya ya Tuhan, Provinsi Bengkulu akan dimenangkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga gembala-gembala di cabang dan ranting ya Tuhan, yang ada di Provinsi Bengkulu di bawah rayon 13 ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk berkati jemaatnya ya Tuhan, yang bergereja di dalam GBI rayon 13 ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami bawa ya Tuhan, bangsa kami Indonesia ya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati bangsa kami ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, Engkau ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni ya Bapa, ampuni. Engkau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Berkati pemimpinnya ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi ya Tuhan sampai ke bawah ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Bapa, kami terlepas bangsa kami dalam kekuasaan ya Tuhan. Engkau tolong bangsa kami ya Tuhan untuk dalam menangani krisis ekonomi ya Tuhan. COVID-19 ya Tuhan, kiranya Engkau sertai ya Tuhan. Engkau selalu menyertai ya Tuhan, untuk yang garda di depan ya Tuhan, yaitu para medis ya Tuhan, para dokter, perawat, dan orang yang terlibat di dalam penanganan kasus COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau sertai ya Tuhan. Tuhan, bangsa kami tidak mampu ya Tuhan, kalau tidak ada campur tangan-Mu untuk lepas dari masalah ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah ya Tuhan. Berkati provinsi kami, kota kami Bengkulu ya Tuhan. Karena Bengkulu adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, ada Mazmur yang dinaikkan di provinsi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk acara pesta demokrasi yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai ya Tuhan, Engkau jaga ya Tuhan, biarlah terpilih pemimpin-pemimpin yang seturut dengan gerak-Mu ya Bapa, yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jauhkan dari mara bahaya apapun juga ya Tuhan. Berkati TNI Polri ya Tuhan, di dalam menjaga negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai keluarga-keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati para pemain musik, WL Singer, dan pendoa, diakon-diakonis, semuanya Engkau berkati ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sertai kami dalam perjalanan menghadapi hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin Bapak. Haleluya. Semuanya bersuka cita yang ada di tempat ini, amin. Yang bersuka cita boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mari semuanya menari buat Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang dahsyat bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau
Yes. Dengan segenap hati katakan, Engkau dahsyat Tuhan. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha dahsyat. Mujizat-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
Shalom, Jemaat GBI Sariwangi, Rayon 13 yang ada di Kota Bengkulu. Apa kabar keadaan saudara baik hari ini? Saya percaya walaupun kita ada di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi, sudah 7 bulan kita ada di masa-masa yang sulit dan masa-masa pandemi. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan tetap menyertai jemaat yang ada di Bengkulu. Ya, saya percaya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan jemaat yang ada di Bengkulu. Nah, mari hari ini saya rindu menyapa saudara, saya rindu membagikan berkat buat saudara yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan. Mari katakan sama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Katakan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau bagikan tentang pengampunan, mengampuni. Nah, bagaimana sih mengampuni itu yang benar itu seperti yang Tuhan mau? Ya, kadang-kadang mungkin kita punya konsep sendiri tentang pengampunan. Tapi mari kita lihat, seperti apakah yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau kalau kita itu mengampuni. Mari saja kita lihat dari pembacaan firman Matius 18. Matius 18, saya akan mulai ayat 21 tentang perumpamaan tentang pengampunan sampai 35. Mari Bapak Ibu boleh lihat di layar, nanti akan ditampilkan ayat-ayatnya. Ya, Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama membaca. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara.
Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu. Nah saudara, yang pertama kita dari cerita ini akan mengerti seperti apakah konsep pengampunan itu yang benar. Ya. Nah saudara, satu kali Petrus itu tanya sama Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Saudara perhatikan itu ayat pertama. Dia tanya, Yesus belum jawab, dia jawab sendiri saudara. Sampai 7 kali. Mengapa Petrus berkata demikian? Sampai 7 kali, memberi batasan terhadap berapa banyak saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Kenapa Petrus berkata demikian? Karena buat orang Yahudi angka 7 itu angka sempurna. Jadi kalau orang mengampuni sampai 7 kali itu sudah cukup. Tetapi Tuhan berkata tidak demikian. Bukan. Dengan jelas, tanda seru. Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali itu berbicara bukan batasan. Tapi itu bicara bahwa 70 kali 7 kali itu adalah satu keadaan, satu hal yang harus dilakukan secara kontinu terus-menerus, seperti Tuhan juga melakukannya buat kita. Setiap kali kita berdosa, kita datang kepada Tuhan minta ampun. Seberapa sering, seberapa banyak kita datang kepada Dia, kita minta ampun. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seberapa banyak saudara datang kepada Tuhan, saudara minta ampun, Tuhan pasti mengampuni saudara. Demikian juga saudara, dalam mengampuni sesama tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Seberapa banyak orang minta ampun pada saudara, minta maaf sama saudara, sebanyak itulah saudara harus mengampuni. Seperti Tuhan juga mengampuni saudara. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Nah, yang kedua, bagaimanakah konsep pengampunan yang benar? Nah, saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dalam cerita ini dengan satu perumpamaan. Dikatakan demikian, bahwa hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan ada seorang hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan untuk dijual beserta anak-anaknya dengan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Perhatikan baik-baik. Hamba itu sujud, saudara, dan berkata, sabar tuanku, akan segera kulunaskan hutangnya. Maka perhatikan ini konsep pengampunan. Hati raja itu tergerak oleh belas kasihan, sehingga raja itu bukan hanya mengampuni orang itu, hamba itu, tapi juga membebaskan dan menghapus hutangnya. Saudara, konsep pengampunan Kristiani bukan sekedar ya saya ampuni, ya saya maafkan, tapi konsekuensi, tuntutan atas orang yang bersalah atau berdosa kepada kita, itu juga harus dilepaskan, harus dibebaskan, saudara. Sama seperti raja ini membebaskan, bukan hanya mengampuni, tapi juga membebaskan segala tuntutan akibat daripada dosa, akibat dari kesalahan daripada hamba itu, yaitu hutang itu tadi. Mungkin saudara berkata, betapa sulitnya ya Pak mengampuni. Betapa beratnya ya Pak mengampuni. Saudara, memang inilah konsep pengampunan Kristiani. Dan inilah kasih Allah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Memang kalau dengan kasih kita tidak mampu. Tapi Tuhan sudah berikan kasih-Nya buat kita waktu kita masih berdosa. Dia sudah berikan dirinya buat kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara pakai kasih Allah, saudara mau belajar menggunakan kasih Allah, maka saudara akan bisa mengampuni dengan benar, seperti yang Tuhan mau. Konsekuensi daripada pengampunan, yaitu membebaskan orang itu dari segala macam tuntutan akibat daripada kesalahan atau dosanya. Yang mengerti ini katakan, amin. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mungkin ada yang bertanya atau berkata begini, Pak, betapa beratnya ya mengampuni itu. Seperti yang Tuhan mau, betapa sulitnya. Kalau begitu, saya boleh dong nggak mengampuni. Apakah saya boleh nggak mengampuni orang yang berdosa dan bersalah kepada saya? Saya mau katakan, dengar baik-baik. Mengampuni itu bukan pilihan. Mengampuni itu perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Sekali lagi, mengampuni itu bukan pilihan. Mengampuni itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Kenapa, Pak? Dengar baik-baik, ada 3 alasan minimal. Kenapa kita ini harus mengampuni kesalahan orang lain? Yang pertama, mari buka Matius 16. Nanti kita akan kembali ke ayat ini. Matius 16. Matius 16. Matius 16.
ayat 14. Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, perhatikan ini, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ada hukum paralel tentang pengampunan. Kalau kita mau mengampuni orang lain, maka ditulis Bapa yang di surga juga mengampuni kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, sekalipun saudara teriak-teriak sama Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Maka kalau saudara tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka sekalipun saudara berteriak-teriak minta pengampunan, Tuhan tidak akan mengampuni. Itu hukum. Jadi saudara, sejauh mana Tuhan mau mengampuni terhadap dosa saudara, mengampuni terhadap kesalahan saudara, sejauh itulah, ya, sejauh mana, sejauh saudara mau mengampuni kesalahan orang lain kepada saudara. Sejauh saudara mau memaafkan dan mengampuni dosa orang lain kepada saudara. Nah, saudara bisa melihat betapa marahnya dalam perumpamaan tadi. Begitu hamba yang sudah diampuni dan dibebaskan hutangnya, ya, kepada raja, oleh raja dihapuskan hutangnya dan diampuni kesalahannya. Begitu dia ketemu kawannya yang hanya berhutang 50 dinar, dia mencekik kawannya. Begitu kawannya bilang minta ampun, minta maaf, dia nggak sanggup membayar. Maka kawannya itu dijebloskan dia ke dalam penjara. Saudara, padahal dia sudah memperoleh belas kasihan dari raja. Tapi dia memperlakukan saudaranya tidak demikian. Maka raja begitu marah sekali dan menyerahkan, ya, hamba itu kepada algojo-algojo. Saudara, kalau engkau tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga nggak akan mengampuni kesalahan kita. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan, itu mengandung konsekuensi, yaitu kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Yang mengerti ini katakan amin. Oleh karena itu saya berkata, mengampuni itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Kenapa saudara? Karena kalau saudara nggak mau mengampuni dan akibatnya Tuhan tidak mengampuni kesalahan saudara, maka maaf, kalau saudara mati, saudara akan masuk ke neraka. Karena orang yang tidak diampuni dosanya pasti akan masuk ke neraka. Yang mengerti ini katakan amin. Mari, izinkan kasih Tuhan hari ini menjamah hatimu. Kalau engkau ada ganjelan, ada sakit hati dengan orang lain karena orang itu telah merugikan saudara, sudah melecehkan saudara, sudah menghancurkan hidup saudara, mungkin sudah menipu saudara. Mari hari ini dengan kasih Tuhan, lepaskan pengampunan untuk orang itu. Lepaskan kasih Tuhan untuk orang itu. Seperti dia sudah mengampuni saudara. Yang mau katakan, amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan,
tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yang kedua, coba lihat Efesus 4 ayat 31. Dikatakan demikian, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, bagaimana kita bisa membuang segala kepahitan? Bagaimana kita bisa membuang segala kebencian? Tidak ada jalan lain kecuali kita mau mengampuni. Karena dengan mengampuni kita sedang membuang itu dalam hati kita, segala kepahitan, segala kebencian. Kenapa kepahitan, kebencian itu berbahaya kalau nggak dibuang? Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dari hati itu timbul pikiran jahat, saudara. Pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya. Nah, kapan seseorang itu dari hatinya timbul pikiran jahat? Pada waktu orang itu sedang kepahitan. Pada waktu orang itu sedang mengalami kebencian. Makanya kepahitan, kebencian dalam hati itu harus dibuang. Karena itu menimbulkan pikiran yang jahat, menimbulkan kejahatan dalam hidup kita. Bagaimana cara membuangnya? Yaitu dengan melepaskan pengampunan. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu rumah tangga, seorang kaya sekali, suaminya orang kaya. Nah, saudara, ibu ini terlibat perzinahan dengan sopirnya. Nah, ini terjadi benar. Sopirnya hitam, jelek. Dan saya tanya, kenapa bisa berzina? Kenapa bisa selingkuh dengan sopir lagi? Ya, kenapa? Yang notabene supirnya jauh lebih miskin dari suaminya, jauh lebih jelek. Dia bilang gini, karena dia pahit sama suaminya. Pahit sama suaminya. Dan dia nggak bisa mengampuni suaminya. Sehingga dari situ dia bilang dia timbul pikiran untuk membalas kejahatan suaminya. Untuk membalas sakit hatinya. Maka dia melakukan perzinahan dengan sopirnya. Betapa mengerikan sekali, saudara. Memang demikianlah, dari hati itu timbul pikiran yang jahat. Kapan itu? Pada waktu orang itu sedang kepahitan dan mengalami kebencian. Oleh karena itu Alkitab berkata mesti dibuang segala kepahitan dan kebencian kita. Dengan cara apa? Mengampuni. Oleh karena itu mengampuni bukan pilihan. Mengampuni adalah perintah yang harus dilakukan. Yang setuju katakan amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus mengampuni? Nah, perhatikan baik-baik saudara, di ayat 34 tadi, kita kembali ke Matius 18,
Begitu hamba yang sudah dihapuskan hutangnya, diampuni oleh raja, dan dia tidak mau mengampuni temannya hamba yang lain, apa yang terjadi saudara? Dikatakan di ayat yang ke-34, maka marahlah tuan itu, raja itu, dan menyerahkan hamba itu kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Perhatikan, menyerahkan orang itu kepada algojo. Kalau orang tidak mau mengampuni, ini bahaya sekali saudara. Maka dalam hidupnya dia, selain dia tidak akan dapat pengampunan dari Bapa, dalam masa hidupnya dia akan diserahkan pada algojo. Apa itu algojo? Algojo itu adalah pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan-pekerjaan si jahat yang masuk dalam kehidupan seseorang. Setan itu penjahat, disebut pencuri, itu bisa masuk dalam kehidupan seseorang kalau ada celah dari hidup orang itu. Celahnya di mana ini Pak? Celahnya itu tadi saudara, kepahitan, kebencian karena nggak mau mengampuni itu. Maka dia akan leluasa pencuri itu bekerja dalam hidup orang ini. Dan saudara tahu apa pekerjaan pencuri? Apa pekerjaan kuasa kegelapan? Mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita kita, mencuri kesehatan kita, mencuri keuangan kita, membunuh dan membinasakan. Membunuh dan membinasakan. Bahaya saudara. Kalau kita nggak mau mengampuni akan diserahkan pada algojo. Kuasa kegelapan, roh-roh jahat, pekerjaan si jahat itu akan leluasa bekerja dalam hidup kita. Dia akan mencuri kesehatan kita, mencuri keuangan kita, membuat kita bangkrut, bisnis kita bangkrut, mencuri kesehatan kita. Kita akan terkena dengan sakit penyakit, mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita. Itu yang akan terjadi. Baru-baru ini saja saudara, istri saya mendoakan seorang ibu. Sebelumnya ibu ini kena kanker payudara saudara. Dan sudah habis banyak harta. Ya, kasihan sekali, menderita sekali saudara. Nah pada waktu mendoakan, karena setelah dia selesai kena penyakit kanker payudara, nah diduga saudara, di kepalanya itu ada tumor. Nah, istri saya berkesempatan mendoakan. Dan sebelum mendoakan, Tuhan tuh ngomong sama istri saya, suruh dia mengampuni suaminya. Dan memang benar saudara, ternyata dia itu berpisah. Jadi belum resmi tapi berpisah dengan suaminya. Dan dia itu benci sekali, pahit sekali dengan suaminya. Nah istri saya bilang, aku mau mendoakan kalau kamu mau mengampuni. Ampuni suamimu. Saudara dibimbing untuk pengampunan. Walaupun waktu itu lewat telepon karena dia mau segera operasi. Dan dia mau melepaskan pengampunan saudara. Apa yang terjadi saudara? Begitu selesai dioperasi, karena diduga tadinya itu kanker tumor. Dan dia setelah dioperasi akan dikemo. Ternyata setelah dioperasi dia tidak dikemo saudara. Dokternya bilang, ini bukan kanker, telah diteliti. Ternyata itu hanya gumpalan daging aja. Nah saudara, dan yang dahsyat lagi, biaya operasinya juga sudah ada yang menutup. Coba lihat ya, kalau orang mengampuni, Tuhan itu bekerja, mendatangkan kasih karunia buat hidup orang itu. Saya tutup dengan kesaksian saya, saudara. Nah, saudara, tahun 2015 Tuhan tuh kasih saya rumah di perumahan yang strategis dan termasuk perumahan yang elit di kota Semarang, yaitu di daerah atas di Geraha Candikolo. Nah, bagaimana Tuhan kasih saya rumah ini? Tahun 2015 bulan April Tuhan kasih saya rumah di sini. Sebelumnya 11 tahun saya tinggal di rumah jemaat saudara di Semarang Bawah. Nah ceritanya saudara, waktu tahun 2014 ada seorang anak Tuhan yang datang kepada saya waktu itu tiba-tiba pinjam uang. Jumlahnya nggak sedikit, tapi dia pinjam step by step gitu. Nah sebenarnya uang ini
saya tabung untuk kebutuhan anak saya. 2015 mau masuk kuliah. Nah, kita harus bayar itu bulan Januari, saudara. Jadi saya udah tabung dari 2014. Nah, orang ini, anak Tuhan ini pinjam uang karena mamahnya masuk ICU. Nah, saya dan istri nggak tahan, kasihan, kami pinjamkan uang itu. Sedikit datang lagi pinjam, lama-lama nggak sadar jumlahnya puluhan. Nah, singkat cerita, waktu Januari tiba waktunya anak saya ini mesti bayar uang kuliah, sudah diterima di universitas yang dia mau. Nah, kami tagih uang itu ke orang yang utang itu, saudara, karena kami memang tabung untuk anak kami. Nah, orang itu jawab, dia nggak bisa bayar. Karena dia sendiri juga habis ditipu, dia nggak punya uang dan nggak bisa bayar. Waduh, saudara, berat, bingung gitu ya, campur aduk, marah, berat, bingung. Ya, gimana ini, saudara? Anak saya mesti masuk kuliah, marah karena dia nggak bisa bayar juga, nggak mau ngomong lagi gitu ya. Tapi kami berdoa sama Tuhan. Saya, istri berdoa. Dan kami dapat firman ini. Apa yang kami bagikan malam ini. Jadi yang saya bagikan ini bukan cuma teori, saudara. Saya mengalami. Ternyata konsep pengampunan itu saya harus membebaskan orang itu dari tuntutan. Termasuk, yaitu tadi, membebaskan hutangnya. Jumlahnya udah puluhan juta. Nah, akhirnya kami panggil orang itu, saudara. Dan kami ngomong, kami mengampuni dan kami bebaskan hutang. Saudara tahu apa yang terjadi? Bulan Maret, jadi itu Januari, kami panggil, akhir Januari, Maret, sebulan kemudian, melewati Februari aja, ada seorang anak Tuhan, tawarkan kami, berikan kami rumah, di Geraha Candi Golok, saudara. Rumah yang besar, bukan hanya besar, saudara, tapi juga rumah yang indah, lokasinya strategis, dan di daerah yang indah, yang kami suka sekali. Luar biasa, saudara. Tuhan itu nggak pernah berhutang. Bahkan untuk bayar uang kuliah untuk anak saya. Ya, ada seorang teman hamba Tuhan yang telepon. Dia ingat anak saya. Ya, dan dia bilang, sekarang mau masuk kuliah ya? Iya. Saya digerakkan untuk memberikan uang pangkalnya. Ya, biaya uang pangkalnya. Saya transfer. Bayangin, saudara. Akibat saya mengampuni dan melepaskan tuntutan-tuntutan dari orang yang bersalah kepada saya, maka Tuhan ganti dengan rumah yang bagus, rumah yang indah di lokasi yang strategis, dan juga Tuhan gak berutang. Anak saya yang membutuhkan kuliah dicukupi oleh Tuhan sampai dia selesai, dicukupi biaya kuliah. Saya percaya, saudara, ya, saya percaya pengampunan yang kita berikan sesuai dengan konsep yang benar dari Alkitab akan mendatangkan kasih karunia yang besar. Mari yang mau dan percaya katakan amin. Tutup Alkitab, saudara. Saya ingin ngajak saudara berdoa. Mungkin di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang melukai saudara. Ada banyak orang yang menyakiti saudara. Banyak orang merugikan saudara. Mungkin ada banyak orang menipu saudara. Mungkin juga tidak sedikit yang melecehkan saudara. Maukah saudara mengampuni? Seperti yang Alkitab katakan. Mengampuni dengan tidak ada batasnya. Dan rela melepaskan segala tuntutan atas orang itu. Ayo. Berapa banyak saudara mau mengampuni? Angkat tangan saudara. Biar kasih Tuhan mengalir buat saudara. Memampukan saudara untuk mengampuni. Mari saudara mulai berkata, Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni. Seperti Engkau sudah mengampuni aku. Katakan sama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, yang mau mengampuni, angkat kedua tanganmu, katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ayo yang mau mengampuni, angkat kedua tanganmu. Ora lama takara lama. Bilang. Saudara, hari ini lepaskan pengampunan. Bilang, Tuhan, aku mengampuni. Sebutkan nama orangnya. Sebutkan. Tuhan, aku mengampuni. Aku mau mengampuni. Sebutkan nama orangnya. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengampuni ini, Tuhan. Ora lama takara. Mari Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Anak-anakmu yang mau mengampuni. Ora lama takara. Beri kekuatan untuk mereka bisa mengampuni. Ora lama takara lama syaka para ayo lepaskan pengampunan. Ora lama. Saudara sudah mengampuni, tetap angkat tangan. Saya mau berdoa, saya mau cabut semua akar-akar kepahitan, akar-akar kebencian. Dalam nama Yesus, aku cabut atas anak-anakmu semua akar kepahitan, akar kebencian. Dalam nama Yesus, aku cabut sekarang. Oleh karena mereka mau mengampuni, aku cabut dalam nama Yesus. Dan aku minta Tuhan, gantikan dengan kasih karunia, gantikan dengan berkat-berkat-Mu buat mereka. Berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat keuangan, berkat pekerjaan. Dalam nama Yesus, berkat kelimpahan, berkat kerukunan, berkat keharmonisan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang ada di Bengkulu, seluruh cabang ranting yang ada. Jemaat-Mu yang ada di rayon 13 ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, persembahan ucapan syukur, ataupun persepuluhan. Bapak Ibu dapat transfer pada rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara, ataupun dapat di-scan melalui QR Code yang ada. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah-Mu mendengarkan suara-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak, berkati setiap tangan-tangan yang memberi.
Kami percaya berkat Tuhan tercurah di dalam keluarga demi keluarga. Belalang pelahap, pelompat, pengerit, pindahan kami tolak dalam nama Yesus. Setiap berkat Tuhan ada di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami siap untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Mari sama kita katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, di rumah-rumah ataupun di mana-mana, kita percaya Tuhan Allah memberkati dan Tuhan Allah melindungi. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga. Dan Tuhan pun menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Maka sebelum kau melakukan apa saja pada hari ini, terimalah berkat yaitu janji-janji Allah, berkat damai sejahtera dan sukacita, serta perlindungan dan pertolongan dan anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa bersama Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis bersama Roh Kudus, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Jemaat Tuhan, mari terus bergabung di dalam KUL. KUL tetap dilaksanakan secara online setiap hari Selasa jam 7 malam. Minggu depan, kita masih beribadah secara online jam 9 pagi melalui Facebook dan YouTube channel gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Ibadah anak tetap diselenggarakan secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube channel dan Facebook gereja kita GBI Rayon 13 Bengkulu. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menabur, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer atau melalui digital payment dengan cara scan QR Code. QR GBI Rayon 13 Bengkulu dapat diakses melalui aplikasi berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Link Aja, Sakuku. Caranya, pertama, pilih aplikasi digital payment yang akan dilakukan melalui handphone saudara. 2. Scan gambar QR melalui aplikasi. QR Code dapat saudara lihat di warta maupun di sosial media gereja kita. 3. Ikuti langkah-langkah dari masing-masing aplikasi sampai proses dikonfirmasi selesai. Untuk persembahan umum dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk diakonia dan KUL dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Untuk pembangunan dapat ditransfer melalui rekening berikut, atau dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Atau, bagi jemaat cabang dapat mentransfer melalui rekening cabang masing-masing. Warta dapat diakses melalui QR Code yang ada di layar, atau dapat mengakses link deskripsi di bawah. Saat ini telah tersedia rekaman khotbah dalam bentuk podcast audio, di mana jemaat dapat mendengarkan isi khotbah semudah mendengarkan musik di handphone masing-masing, tanpa harus menggunakan kuota internet video. Audio rekaman khotbah dapat diakses melalui platform digital Spotify. Follow playlist Spotify audio podcast gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Cek toko KUL tentang keluarga, belanja, dan kita bersama. Saat ini telah tersedia pusat informasi toko-toko jemaat KUL yang menjual berbagai macam kebutuhan. Jemaat dapat melihat berbagai macam toko yang tersedia melalui Instagram Cek Toko KUL. Dan bagi jemaat KUL yang ingin mempromosikan produk dan jasanya, dapat menginformasikan kepada sekretariat KUL. Bagi jemaat yang butuh informasi gereja lebih lagi mengenai pelayanan konseling, doa, diakonia, dan pendaftaran KUL, dapat menghubungi call center sekretariat gereja di nomor telepon 0736 73 22 122 atau WhatsApp 0851 0000 8962. Jangan lupa follow akun sosial media gereja kita di GBI Rayon 13 Bengkulu. Mari Bapak Ibu seluruh pengerja, jemaat, cabang dan ranting untuk bersama-sama ambil bagian dalam doa puasa via Zoom setiap hari Sabtu, jam 10 pagi. Pelaksanaan doa puasa ini akan dilakukan seperti doa puasa biasa sebelum pandemi COVID-19 berlangsung. Kita bangun tahta Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan doa. Kita berdoa untuk ibadah raya, cabang utama, cabang dan ranting, bangsa, provinsi, kota, serta pemimpin rohani. Link Zoom akan disampaikan pada H-1 sebelum doa puasa dilaksanakan.